Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Zaman dengan NIM 115240212. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait ringkasan makalah TTKI Tugas Bahasa Indonesia yang berjudul Efektivitas Reboisasi Terhadap Pemulihan Ekosistem di Kawasan Hutan Gunung Manglayang, Batu Kuda, Kabupaten Bandung. Baik, selanjutnya latar belakang dan tujuan. Kawasan Batu Kuda di Gunung Manglayang merupakan hutan lindung yang juga menjadi lokasi wisata alam. Sayangnya, meningkatnya aktivitas wisata yang tidak disertai kesadaran lingkungan telah memicu berbagai kerusakan, seperti menumpuknya sampah, rusaknya vegetasi, dan terganggunya habitat satwa. Dalam makalah ini, kami membahas bagaimana reboisasi berperan dalam memulihkan kondisi ekosistem di kawasan tersebut. Fokus kami mencakup perubahan vegetasi, kualitas tanah, keberadaan fauna, serta peran masyarakat dan lembaga dalam mendukung keberhasilan program reboisasi. Tujuannya adalah untuk melihat seberapa efektif reboisasi sebagai upaya nyata dalam menjaga kelestarian hutan di Gunung Manglayang. Oke, selanjutnya metode penelitian. Kami menggunakan pendekatan studi literatur dan studi kasus dengan fokus pada kawasan Batu Kuda. Data kami rangkum dari sumber ilmiah, dokumen resmi, serta pengamatan kondisi lapangan untuk memberikan gambaran yang utuh. Oke, selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Program reboisasi di kawasan Batu Kuda menggunakan beberapa jenis tanaman pilihan seperti pinus, mahoni, uganda, pucuk merah, eukaliptus, dan puspa. Tanaman ini dipilih karena memiliki fungsi ekologis penting dan mampu beradaptasi dengan lingkungan setempat. Setelah pelaksanaan reboisasi, sejumlah perubahan positif mulai terlihat, baik dari sisi vegetasi, fauna, tanah, maupun kualitas lingkungan secara keseluruhan. Beberapa dampak positif yang kami temukan antara lain, yang pertama, tutupan vegetasi meningkat, membantu mencegah erosi dan memperbaiki iklim mikro. Kedua, fauna lokal mulai kembali, seperti burung hutan dan bajing, menandakan habitat mulai pulih. Yang ketiga, tanaman lebih subur. Kandungan organik meningkat dan organisme tanah seperti cacing mulai bermunculan. Yang kelima, kualitas udara membaik. Dibuktikannya dengan kemunculan lichen yang biasanya hidup di lingkungan dengan udara yang bersih. Selain aspek ekologis, program reboisasi ini juga melibatkan masyarakat sekitar melalui LMDH dan pelestarian budaya lokal seperti ruatan hutan. Hal ini memperkuat ikatan sosial budaya dalam menjaga kelestarian hutan di Gunung Manglayang. Baik, pada slide selanjutnya adalah perbandingan sebelum dan sesudah reboisasi. Sebelum dilakukan reboisasi, kawasan Batu Kuda mengalami kerusakan ekologis yang cukup serius. Tutupan vegetasi sangat berkurang akibat aktivitas wisata dan kurangnya pengelolaan lingkungan. Akibatnya, berbagai fungsi ekosistem terganggu, mulai dari penurunan daya serap air, meningkatnya risiko erosi, hingga terganggunya habitat satwa liar. Setelah reboisasi dilakukan secara bertahap dan terarah, perubahan positif mulai terjadi. Vegetasi tumbuh kembali, kondisi tanah membaik, dan fungsi ekologis kawasan mulai pulih. Baik, selanjutnya adalah tantangan yang akan dihadapi dalam penelitian ini. Meskipun hasilnya menjanjikan, ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan pendanaan, kebutuhan pemeliharaan jangka panjang, serta kondisi tanah yang sudah sangat rusak di beberapa lokasi. Karena itu, penting untuk menerapkan strategi adaptif dan memperkuat peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan pasca reboisasi. Baik, selanjutnya simpulan dan saran. Dari hasil analisis,
dapat disimpulkan bahwa program reboisasi di Batu Kuda efektif dalam memulihkan kondisi ekosistem. Reboisasi ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik dan biotik, tetapi juga memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Namun, agar keberhasilannya bisa berkelanjutan, kami merekomendasikan beberapa hal. Pertama, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan dan pendanaan jangka panjang. Kedua, edukasi dan pelibatan aktif masyarakat sekitar. Ketiga, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan seperti citra satelit atau GIS. Dan yang terakhir, penguatan praktik budaya lokal yang mendukung konservasi seperti ruatan hutan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.